Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Novi. Pada pertemuan kali ini, Bu Novi akan melanjutkan materi, masih materi yang berkenaan dengan minggu lalu, yaitu materi tentang luas lingkaran. Tujuan dari pembelajaran hari ini, Bu Novi berharap setelah kalian melihat atau menonton video ini, kalian bisa menghitung luas lingkaran yang lingkarannya tidak utuh. Kalau pertemuan minggu lalu kita membahas tentang menghitung luas lingkaran utuh. Nah, kali ini pada pertemuan hari ini kita akan membahas atau menghitung luas lingkaran yang lingkarannya tidak penuh. Silakan kalian perhatikan lingkaran berikut. Pada lingkaran ini lingkarannya tidak penuh. Ada beberapa yang terpotong lingkarannya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya, kalau dia lingkarannya potongan seperti ini, maka dia lingkarannya adalah hanya 3/4 bagian saja. Baik, kita langsung saja ya. Seperti biasa ketika ada soal matematika, maka yang pertama kali ditulis adalah menulis diketahuinya dulu. Apa yang kita ketahui pada lingkaran ini? Ya, betul. 21 cm ya. 21 cm ini adalah jari-jari dari lingkarannya. Apa yang ditanya? Luas. Nah, sebelum kita menjawab, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang rumus luas lingkaran. Nah, ada luas lingkaran sama dengan pi kali R kali R. Ini kalau lingkarannya penuh atau utuh. Nah, kalau lingkarannya hanya sebagian atau beberapa bagian saja seperti gambar ini, maka hampir sama rumusnya dengan rumus keliling lingkaran yang tidak utuh. Kita harus menulis dulu bagian dari lingkarannya. Ini kan bagiannya 3/4 ya. Maka rumus luas lingkarannya adalah, nah, kita tambahkan 3/4-nya. Ini bagian dari lingkarannya. 3/4 dikali rumus lingkaran dasarnya, pi kali R kali R. Nah, tidak bosan-bosan Ibu mengingatkan ya, pi ini dia konstanta, ada 2 nilainya. Bisa 22/7, bisa 3,14, tergantung R-nya atau jari-jarinya. Karena di sini jari-jarinya 21 yang merupakan kelipatan 7, maka pi-nya kita pakai yang 22/7. Ini kita rubah jadi angka. Nah, 3/4 dikali 22/7 dikali 21 kali 21. Ada yang bisa dicoret ya? Nih, 21 dan 7. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Maka kita turunin lagi angkanya. 3/4 kali 22 kali 3. Ini 3-nya Ibu sengaja merahin. Ini asalnya dari sini ya. Dari 21 dibagi 7. Dikali 21. 3 kali 22 kali 3 kali 21. Nah, berapa hasilnya? 3/4 dikali 1386. 1386 dikali 3 dibagi 4 hasilnya 1039,5 cm persegi. Maka luas bagian lingkaran ini 3/4 lingkaran ini hasilnya 1039,5 cm. Kita masuk contoh soal yang kedua. Nah, kalau ini pasti sudah hafal. Ini ada setengah bagian ya, hanya setengah lingkarannya saja. Berapa sih luasnya? Kita tulis dulu diketahui seperti biasa. Diketahui. Ini 49 cm, ia adalah diameter. Diameternya 49 cm.
Karena di rumus luas lingkaran adanya hanya R atau jari-jari, maka diameternya ini kita rubah jadi jari-jari. Kalau diameternya 49, berapa jari-jarinya? Kan berarti dibagi 2 ya, 49 dibagi 2. Hasilnya berapa? 24,5. Untuk memudahkan, kalau jari-jarinya pakai koma-koma, Ibu kasih cara gampangnya gini aja. Nah, R-nya kamu tulis 49/2 saja. Sama aja ya. 49/2 sama 49 dibagi 2 sama. Ini untuk memudahkan kalian dalam menghitung nanti. Ditanya luas. Maka kita jawab seperti biasa. Tulis dulu luas rumusnya nih. Rumusnya pi kali R karena dia lingkarannya hanya setengah, maka ditulis dulu setengahnya. Setengah kali pi kali R kali R. Kita rubah jadi angka. Setengah kali pi-nya, Bu, kok pi-nya pakai 22/7? Lihat, karena dia ada R-nya ada angka 49-nya. 49 itu kan kelipatan 7 ya. Maka pi-nya kita pakai 22/7 kali R-nya 49/2. Ini hanya memudahkan saja untuk memudahkan kalian. Boleh, Bu, boleh nggak pakai 24,5? Monggo, silahkan boleh pakai 24,5. Tapi ini hanya Ibu kasih alternatif supaya kalian mudah menghitung. Pakainya 49/2. Berarti R-nya 49/2 kali 49/2. Ada yang bisa dicoret nih. Tuh. 22 dibagi 2, 11. Ada lagi yang bisa dicoret. Nah, 49 dibagi 7, 7. Ada lagi enggak? Udah enggak ada ya, maka kita turunin angkanya. Nih, 11, 11-nya Ibu biruin dari sini ya. 11 kali 7/2, 7-nya dari 49 bagi 7 dikali 49/2. Berapa hasilnya? Nah, 11 kali 7 kali 49 hasilnya 3.773. 4 dari mana? Nih, 2 kali 2, 4. Berarti luasnya 3.773 dibagi 4 hasilnya adalah 943,25 cm persegi. Gampang ya. Yang penting kalian tahu berapa bagian lingkarannya. Nah, kalau tadi contoh 1 dan contoh 2 lingkarannya tuh udah jelas bagiannya 3/4, terus setengah, terus ada lagi 1/4. Nah, gimana kalau lingkarannya itu bagiannya eh, tidak bisa kita tentukan? Contohnya nih. Nah, ini kan nggak tahu ya, ini seberapa bagian lingkaran. Nah, kalau dia seperti ini kan ini masuknya di istilah lingkaran ya. Istilah lingkaran nih kalau yang Ibu tandain ini nih, yang ada merah-merah ini namanya juring. Ya. Berapa luas lingkaran yang sudutnya 120 derajat? Ini kan yang ditanya luas lingkaran yang sudutnya 120 derajat. Atau istilah lainnya, berapa luas juring lingkaran tersebut? Nah, ini yang diketahui besar sudutnya. Sama, hampir sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita tulis dulu. Yang diketahui apa? Nah, 21 cm ini R-nya atau jari-jarinya. Terus terus yang diketahui adalah kita tulis besar sudutnya. Nih, sudutnya 120 derajat. Buat apa? Buat nanti ketika menghitung. Ya, yang ditanya luas juring. Nih, ini namanya juring ya. Jadi kamu kalau nanti ketemu soal berapa luas juring di atas, kamu nggak perlu bingung. Juring itu adalah bagian dari lingkaran. Tulis luas rumusnya. Nah, ini fungsinya 120 tadi nih. Ini kita tulis. 120 ini adalah sudut yang kita cari. Nah, 360 adalah besar sudut seluruhnya. Semuanya 360 derajat. Jadi, angka di sini. Kalau 360-nya itu sudah paten, nah 120-nya tergantung soalnya. Karena di sini soalnya 120 derajat, maka ditulisnya 120/360 kali luas lingkarannya. Rumus luasnya pi kali R kali R. Kalau di sini sudutnya besarnya 30 derajat,
Maka di sini ditulisnya 30/360. Kalau di sini cuma 10 derajat, berarti di sini tulisnya 10/360. Berarti 120/360 kali pi kali R kali R. Kita turunin angkanya. 120/360 dikali 22/7. Pi-nya 22/7 karena R-nya 21 dikali 21. Ini ada yang kita coret nih. 120 sama 360. Ini bisa ya. 120 bagi 121, 360 dibagi 123. Ada lagi yang bisa dicoret nih. Tuh, 21 bagi 7, 3. Ada lagi enggak? Nah, biar kamu nggak bingung, kita turunin dulu angkanya nih. Ini 1/3 dari sini ya. 1/3 kali 22 kali 3 kali 21. Ada yang bisa dicoret lagi nih. 21 sama 3. Nah, jadi gampang kan? Kalian nggak perlu ngitung banyak-banyak lagi. Kita turunin angkanya, tinggal 1 kali 22 kali 3 kali 7. Berapa hasilnya? 462 cm persegi. Ibu kasih contoh satu lagi. Nah, sama nih. Berapa luas juringnya? Kita tulis lagi diketahui. Diketahui. R-nya 20, jari-jarinya 20, sudutnya 72 derajat. Berapa luas jurinya? Tulis rumusnya dulu. Lihat nih. 72 dari sini ya, besar sudutnya. 72/360 kali pi kali R kali R. Kita rubah jadi angka. 72/360, pi-nya 3,14 karena R-nya 20. 20 itu bukan kelipatan 7. Berarti 72 per 360 kali 3,14 kali 20 kali 20. Ini bisa dicoret nih. Bisa dibagi 72. Nah, 360 dibagi 72 hasilnya 5. Turunin angkanya. Tinggal 1/5 kali. Ini 3,14 dikali 20 kali 20 hasilnya 1256. Dikali 1/5 hasilnya berapa? 251,2 cm persegi. Mudah-mudahan paham ya. Nanti kalau kalian nggak paham boleh di-rewind lagi videonya atau boleh nanti langsung tanya ke Bu Novi atau boleh ke wali kelasnya masing-masing. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, silakan kalian kerjakan latihan soal. Nah, nih ada tugasnya latihan soal di buku paket halaman 75, latihan 5 nomor 1 sampai 3. Dikerjakan di buku tulis, lingkarannya tolong digambar yang rapih dan dikerjakan dengan tulisan terbaik kalian. Kalau sudah, nanti kalian boleh foto tugasnya dan kirim via WA ke wali kelas masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini bisa dapat kalian pahami dengan mudah. Semoga videonya juga bermanfaat buat kalian. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.